Halo semua, saya Muhammad Yenuri akan mempresentasikan klasifikasi makna dan nilai kearifan lokal Primbon Jawa. Orang Jawa percaya bahwa ada kekuasaan di luar kekuasaan dirinya yang menguasai nasib hidup seseorang. Nasib baik atau buruk dicatat dalam primbon. Tradisi penggunaan primbon sampai saat ini masih dilakukan untuk memulai atau melakukan aktivitas sehari-hari. Kitab primbon pada dasarnya berisi berbagai petung atau catatan baik buruk kegiatan atau ritual yang dibuka rapi oleh pujangga sehingga masih bisa dipelajari sampai sekarang. Salah satu kitab primbon yang terkenal sampai saat ini dan masih digunakan sebagai rujukan adalah kitab primbon Betal Jemur Ada Makna oleh Sumodijoyo. Petung primbon atau catatan baik dan buruk ini didapatkan dari ilmu titen orang tua zaman dahulu dengan memperhitungkan atau memperhatikan saat-saat kejadian dan akibatnya. Ilmu titen ini menghasilkan kearifan lokal yang syarat nasihat bijak untuk generasi mendatang. Ahimsa Putra 2012 menyatakan bahwa nilai-nilai suatu kebudayaan tidak hanya mengenai hal-hal yang baik atau bernilai saja, tetapi mengenai hal-hal yang buruk atau tidak bernilai karena yang baik tidak akan dapat diketahui tanpa adanya hal yang buruk. Petung primbon atau catatan baik buruk diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan keperluan. Petung berdasarkan keperluan diuraikan kembali menjadi 16, yaitu perjodohan, membuat rumah, kelahiran bayi, bepergian, saat agung, pindah rumah, pemilihan desa untuk membuat rumah, saat hari dan pasaran, sifat besi bertuah atau keris, mimpi kala mudeng kehilangan, membeli hewan ternak, bercocok tanam, hujan, dan penyebab sakit manusia. Petung primbon yang kedua diklasifikasikan berdasarkan simbol yang digunakan. Primbon Jawa dapat diklasifikasikan menjadi 57 petung yang berisi simbol-simbol. Misalnya dalam petung salaki rabi atau perjodohan, berbunyi wetone pengantin lanang wadon neptune dino lan pasaran digunggung banjur kabagi papat. Turah piro yen turah siji geto, yen turah loro gembili, yen turah telu sri, yen turah papat punggel. Artinya, hari kelahiran suami dan istri, neptu hari dan pasaran, keduanya dijumlahkan dan hasilnya dibagi 4 akan sisa berapa? Jika sisa 1 geto, jika sisa 2 gembili, jika sisa 3 sri, jika sisa 4 punggel. Dalam petung tersebut terdapat simbol-simbol yang pertama geto, gembili, sri, dan punggel. Dan yang ketiga berdasarkan kategori simbol yang digunakan. Petung primbon Jawa dapat diklasifikasikan menjadi simbol alam, alat rumah tangga, anggota badan, arah mata angin, buah, dewa atau dewi, hewan atau binatang, hubungan kekerabatan, jabatan, nabi atau sahabat nabi, malaikat, makhluk halus, tanaman atau bagian dari tanaman, waktu, warna, perhiasan, tokoh wayang, tempat atau bangunan, senjata, dan keterangan atau keadaan atau sifat. Lalu bagaimana memaknai petung atau catatan baik buruk dalam primbon? Petung primbon Jawa sebagian besar berupa makna-makna kias. Memaknai petung primbon Jawa perlu memperhatikan arti kata yang terdapat dalam komponen makna. Suatu kata mengandung arti mengandung makna. Dengan demikian, petung primbon Jawa tidak bisa dipahami hanya berdasarkan makna harafiahnya atau makna leksikalnya, tetapi perlu mempertimbangkan makna lain yang terkandung dalam arti sebuah kata atau simbol yang membentuk petung primbon Jawa. Dalam primbon Jawa yang penting dicatat adalah perhitungan tentang watak hari-hari. Setiap hari, baik hari dengan sistem 7 hari atau saptawara ataupun dengan sistem 5 hari atau pasaran atau pancawara memiliki wataknya sendiri-sendiri. Perhitungan yang biasa digunakan adalah hari Minggu yaitu 5, Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, dan Sabtu 9. Dan untuk pasaran Legi 5, Paing 9, Pon 7, Wage 4, dan Kliwon 8. Berikut contoh petung dan maknanya. Petung disampaikan dengan ungkapan metaforis melalui simbol-simbol yang konkret untuk memberi suatu pesan yang abstrak dan atau sebaliknya. Petung dalam bepergian mencari nafkah atau keperluan lain, misalnya ada petung kliek, mentek, joto, atau kemil. Kliek berarti capek, itu mempunyai neptu 9, 13, 17. Mentek berarti berat, mempunyai neptu 10, 14, 18. Joto berarti kecewa, memiliki neptu 7, 11, 15. Dan kemil artinya selalu makan, memiliki neptu 8, 12, dan 16.
Artinya, orang yang bepergian tidak mendapatkan apa-apa kecuali capek saja disebut dengan ungkapan kliet, yaitu di neptu 9, 13, dan 17. Kemudian, orang yang bepergian akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan disebut dengan ungkapan mentek atau berat, yaitu di neptu 10, 14, dan 18. Orang yang selalu gagal mendapatkan sesuatu diungkapkan dengan joto, dari kata menjoto atau kecewa yang mempunyai neptu 7, 11, dan 15. Kemudian orang yang bepergian selalu mendapatkan suguhan makanan disebut dengan ungkapan kemil atau ngemil yang berarti selalu makan, yaitu di neptu 8, 12, dan 16. Kearifan lokal dalam petung primbon. Menurut Ahim Saputra 1996, kearifan lokal sebagai perangkat pengetahuan dan praktik-praktik pada suatu komunitas, baik yang berasal dari generasi-generasi sebelumnya maupun dari pengalamannya yang berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat lainnya untuk menyelesaikan secara baik dan benar persoalan dan atau kesulitan yang dihadapi, yang memiliki kekuatan seperti hukum maupun tidak. Kearifan lokal dalam Primbon Jawa menurut Hartono 2016 diuraikan dalam petung-petung sesuai dengan keperluannya seperti tadi yang sudah disinggung, ditambahkan keperluan ke-17 pasangan hidup, 18 keturunan, dan ke-19 mistik. Misalnya dalam petung perjodohan. Perjodohan yang baik yaitu jika jatuh pada petung Sri, Gembili, Sanggar Waringin, Pedaringan Kebak, Pandito Mukti, Lungguh, Gedong, Waseso Segoro, Tunggak Semi, Satrio Wibowo, Sumur Sinobo, Dono, Lungguh, Penganten, dan Bejo. Sedangkan perjodohan yang tidak baik jika jatuh petung Gento, Punggel, Tunggak Tansemi, Pisang Pinunggel, Lumbung Gumuling, Satrio Lelaku, Loro, Pati, Satrio Wirang, Bumi Kapeta, Lebu, Katiup Angin, Loro, Pati, dan Wali sesuai dengan Sumodijoyo 2005. Jika jatuh petung tidak baik, maka perlu diupayakan syarat atau tebusan yang sering disebut diwiradati atau dicarikan jalan tengah atau tolak bala. Nilai-nilai dalam primbon, misalnya kriteria orang zaman dahulu menentukan menantu berasal dari keluarga orang baik-baik atau memperhatikan bibit atau benih. Kemudian berkemampuan tinggi atau terbelajar, yakni memperhatikan bobot takaran atau beratnya, dan terhormat atau memperhatikan bebet yang berarti kain atau pakaian. Pertimbangan psikologis itulah mengapa sampai sekarang masih banyak dianut meskipun secara formal atau terbuka tidak lagi dipakai. Terdapat juga sistem kognisi seperti siji pesti atau kematian, loro jodoh atau jodoh, telu tibanding wahyu atau keberuntungan, papat derajat atau kedudukan, 5 bondo atau kekayaan, diyakini sebagai puncak-puncak kehidupan yang terhadap kelimanya orang sebagai titah atau tidak mempunyai hak apa-apa selain pasrah atau berserah diri pada Tuhan. Berikut nasihat-nasihat yang dapat diperoleh dari petung primbon, seperti cepak jatuh kramani, yaitu nasihat orang tua kepada anak, terutama perempuan, agar cepak atau didekatkan dengan jatuh kramani atau pasangan hidupnya atau berarti menikah, sehingga hidupnya menjadi lengkap. Seterusnya mugo enggal diparingi momongan. Nasihat dalam kesempurnaan hidup, dalam filosofi Jawa, hidup seseorang sudah lengkap jika telah memiliki wisma atau rumah, wanita atau pendamping hidup, turunggo atau kuda atau kendaraan, kukilo burung atau hiburan, pusoko yang berarti senjata pekerjaan atau kepandaian. Kemudian nasihat keperluan hidup sesuai dengan petung-petungnya, yaitu misal petung gawe omah, yaitu alon-alon watan kelakon, kabeh gawean becek sing penting halal, dan lain-lain. Petung kelahiran bayi, anak gowo rezekine dewe-dewe, bepergian wong pinter kalah karo wong bejo, saat agung angon wayah, pindah rumah omahku swargaku, bercocok tanam sopo nandur bakal ngunduh, penyebab sakit manusia, sabdo pandito ratu tan keno wolawali. Terakhir, manfaat nilai kearifan lokal dalam pendidikan yang beridentitaskan manusia Indonesia yang kuat. Primbon merupakan akumulasi catatan baik buruk yang pada akhirnya menghasilkan ilmu titen. Melalui primbon terbangun sebuah sistem kognisi yang menghasilkan beberapa kearifan lokal yang syarat dengan nasihat bijak untuk generasi mendatang. Orang Jawa percaya bahwa ada kekuasaan yang maha kuasa di luar kekuasaan dirinya yang menguasai nasib hidup seseorang. Nasib baik atau buruk dapat dicatat dalam primbon.
Manusia Indonesia artinya tumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai dan pengetahuan luhur budaya masing-masing. Maka penting untuk memperhatikan keselarasan antara nilai pribadi dengan nilai luhur kebudayaan, seperti warisan, pesan, norma, atau kepercayaan. Hal tersebut juga membentuk keberagaman yang kaya dan indah sehingga timbul rasa sebagai identitas bangsa untuk berkontribusi, memiliki kompetensi dan bermartabat untuk menjaga eksistensi budaya Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.